Salam damai dalam kasih Kristus kepada sidang penonton semua. Semoga berkat dan perlindungan tetap menjadi bahagian dalam hidup Anda di mana saja Anda berada pada saat ini. Hari ini ialah 4 hari bulan Julai 2020 dan sekali lagi kita mengambil satu watak daripada kitab Perjanjian Lama, dan watak kita pada hari ini ialah Absalom. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, terima kasih sekali lagi ya Tuhan, kerana pada hari ini kami dapat mempelajari satu lagi pelajaran yang datang daripada satu watak yang datang daripada kitab Perjanjian Lama. Dan kami mohon ya Tuhan, supaya sementara kami mempelajari watak Perjanjian Lama ini, Tuhan berbisik dengan kami. Tuhan mencurahkan Roh Kudus ke atas kami, supaya fikiran dan hati kami terbuka terhadap pelajaran, dapat memahami dan seterusnya kami dapat mempraktikkan nilai-nilai yang baik itu dalam kehidupan kami. Sementara kami menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, pada pagi ini kita teruskan dengan ayat inti yang terdapat dalam 2 Samuel 15 ayat 3 dan ayat yang keempat, yang berbunyi begini. Maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini. Kisah Absalom adalah sebuah cerita klasik mengenai seorang yang sangat diberkati tetapi menjadi sangat jahat. Sikap dan tingkah lakunya memantulkan roh yang sama seperti makhluk angku di surga, yaitu Lucifer, suatu ketika yang lalu. Absalom adalah anak lelaki Daud yang paling cantik. Alkitab sendiri mengatakan dalam 2 Samuel 14 ayat 25 berbunyi begini. Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Dalam cara yang sama, Lucifer adalah sempurna sebelum kejatuhannya. Kedua-duanya bangga dan yakin pada diri sendiri. Seperti syaitan, Absalom mengingini takhta ayahnya, yaitu Raja Daud. Dia mulai memenangi hati orang-orang di belakang ayahnya. Akhirnya Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Syaitan juga melakukan perkara yang sama dengan malaikat-malaikat di surga apabila dia memberontak melawan Tuhan, yaitu pencipta. Dia coba meyakinkan makhluk-makhluk surgawi bahawa dia adalah pemimpin alam semesta yang lebih layak, bukan Kristus di belakang Bapa surgawi. Absalom mengorganisasikan satu pemberontakan di kota Hebron, di selatan di bawah dalih menyembah Tuhan. Konspirasi itu berkembang sepenuhnya setelah itu. Apabila Daud mengetahui tentang pemberontakan Absalom, anaknya itu, dia memutuskan untuk meninggalkan Yerusalem untuk mengelak pembunuhan berdarah secara beramai-ramai yang akan terjadi di kota itu. Pada permulaan pemberontakan Absalom, ia kelihatan bahawa kerajaan Daud hampir roboh. Tetapi dalam peperangan akhir, Absalom telah terbunuh sesuai dengan apa yang dikatakan dalam 2 Samuel pasal yang ke-18. Dalam cara yang sama, syaitan akan dikalahkan dalam peperangan akhir kontroversi besar. Akar penyebab pemberontakan di surga dan juga dalam pemberontakan Absalom adalah kesombongan dan sikap mengingini. Ini adalah dua dosa yang sangat besar
di hadapan Tuhan. Kita harus ingat tentang salib Golgota untuk mempelajari di sebalik ataupun lawan kepada dosa-dosa kesombongan dan mengingini ini, yaitu kerendahan hati seperti yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus di Golgota. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, terima kasih sekali lagi kerana pada hari ini kami telah mempelajari tentang Absalom, juga tentang syaitan, dan akhirnya tentang Yesus sendiri. Kami telah bermula dengan mempelajari kesombongan dan sikap mengingini yang boleh menghancurkan kehidupan makhluk Tuhan. Tetapi kami juga sudah mempelajari sebentar tadi tentang kerendahan hati, tentang mementingkan orang lain, mengasihi yang ada pada Tuhan sendiri, Yesus Kristus, yang juga kami telah pelajari. Dan kami mohonnya Tuhan supaya sikap mulia daripada Yesus itulah yang kami akan praktikkan sementara kami hidup di dunia ini menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.